Hai, selamat datang kembali di kelas akuntansi. Masih pada materi tentang tahap siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai jurnal umum. Kali ini kita akan membahas mengenai buku besar. Oke, buku besar tampilannya seperti ini. Sebelumnya kita harus pahami dulu bagaimana memposting dari jurnal umum ke buku besar. Oke, dari jurnal umum ini sebagai acuan untuk kita posting ke buku besar nanti. Oke, dari setiap akun-akun yang ada di dalam jurnal umum ini akan kita posting ke dalam buku besar. Jadi setiap akun ini kita akan membuat buku besarnya masing-masing. Misalnya akun kas, nanti dibuat buku besar kas khusus untuk akun kas. Oke, misalnya seperti ini. Oke, ini ada buku besar akun kas, dibuat sendiri. Ada buku besar akun piutang dan seterusnya berdasarkan jurnal umum yang telah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenali dulu format buku besar. Oke, di sini ada kolom, di atasnya ada nama akun. Nama akun nanti diisi akun apa yang akan kita buat buku besarnya. Nanti contohnya di sini sudah ada akun kas, berikut kode akun. Yang berikut pada kolom tanggal kita akan mengisikan berdasarkan pada tanggal tanggal transaksi pada jurnal umum. Oke, yang berikut ada kolom keterangan. Kolom keterangan nanti kita isi berdasarkan keterangan pada jurnal umum. Ini keterangannya ya. Nanti akan kita isi berdasarkan jurnal umum. Oke, yang berikut referensi ada JU1 berarti jurnal umum 1. Jadi kalau seandainya dalam transaksi selama 1 tahun ada 12 bulan, maka ada jurnal umum yang dibuat selama 12 bulan tersebut. Dianggap saja ini jurnal umum pertama yang kita buat. Oke, yang berikut untuk kolom debit dan kredit. Untuk kolom debit dan kredit ini nilainya kita isi berdasarkan nilai pada jurnal umum. Kolom debit dan kredit pada jurnal umum. Oke, untuk saldo, ini nanti kita isi berdasarkan ketentuan pencatatan buku besar. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana ketentuan pencatatan buku besar khususnya untuk kolom saldo ini. Ya, untuk ketentuannya kita lihat debit dan kredit dijumlahkan, nilainya diletakkan pada kolom saldo debit. Contohnya seperti ini. Oke, perhatikan ya. Di sini 1.500.000 kita isikan. Contohnya saja ya. 1.500.000. Oke, kita lihat ketentuannya. Untuk yang pertama, debit dan debit dijumlahkan, nilai diletakkan pada kolom saldo debit. Oke, di sini diandaikan ada tanggal, ada nilai uang sejumlah 3 juta. Oke, setelah posisi dalam keadaan seperti ini, kita lihat ketentuannya. Debit dan debit dijumlahkan. Debit, saya beri tanda merah agar lebih dipahami. Debit. Oke, debit dan debit ini maksudnya ini debit pada kolom saldo dan debit yang saya tandai ini dijumlahkan. Oke, maka nilainya diletakkan pada kolom saldo debit. Kita jumlahkan. Ya, seperti ini. Jadi berdasarkan ketentuan ya, debit dan debit dijumlahkan,
nilai diletakkan pada kolom saldo debit. Debit dan debit dijumlahkan, nilainya diletakkan pada saldo debit. Benar ya? Jadi 1.500.000 ditambah 3 juta, nilainya diletakkan pada saldo debit. Oke, seperti itu ya. Yang berikut, kredit dan kredit dijumlahkan, nilainya diletakkan pada saldo kredit. Oke, misalkan seperti ini. Kita pindahkan posisinya saja ya. Kita pindahkan posisinya. Oke, ini kita kembalikan semula. Oke, ya. Keterangan kita lihat, keterangan di ketentuan pencatatannya kita lihat. Yang kedua ya, kredit dan kredit dijumlahkan, nilai diletakkan pada kolom saldo kredit. Oke, kredit dan kredit. Oke, saya berikan tanda ya agar mudah dipahami. Kredit dan kredit. Oke, kredit pada kolom saldo kredit pada kredit yang saya tandakan ini, dijumlahkan, maka nilainya diletakkan pada kolom saldo kredit. Dijumlahkan ya, dijumlahkan. Oke, seperti itu ya untuk ketentuan yang kedua, kredit dan kredit dijumlahkan, nilai diletakkan pada kolom saldo kredit. Oke, berikut ketentuan yang ketiga, debit dan kredit dikurangkan. Namun ada ketentuan, jika nilai debit lebih besar daripada kredit, maka dicatat pada kolom saldo debit. Atau sebaliknya ya, jika nilai kredit lebih besar dari debit, maka dicatat pada kolom saldo kredit. Oke, kita lihat contohnya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, diandaikan saja 5 juta, nilainya 5 juta. Oke, yang berikut ada transaksi pada tanggal berikutnya berada pada kolom kredit dengan nilai 3 juta. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita perhatikan untuk ketentuan yang ketiga ini. Debit dan kredit dikurangkan. Debit pada kolom saldo ya, dan kredit yang saya tanda ini. Saya beri warna agar lebih jelas. Untuk debit dan kredit dikurangkan, maka debit pada kolom saldo dan kredit yang saya tanda ini dikurangkan. Namun kita lihat ketentuan. Jika nilai debit lebih besar dari kredit, maka dicatat pada kolom saldo debit. Sekarang kita lihat, nilai debit lebih besar daripada kredit ya. Nilai debit pada transaksi sebelumnya lebih besar daripada nilai kredit pada transaksi saat ini lebih besar, maka berdasarkan ketentuan nilainya akan dicatat pada kolom saldo debit. Oke, dikurangi ya. Jadi seperti ini. Inilah nilainya. Ini ketentuan pencatatannya. Ataupun kita lihat yang berikut, jika nilai kredit lebih besar, seandainya saja kita taruh nilai kreditnya adalah 6 juta. 6 juta seperti ini. Oke, kita lihat nilai kreditnya lebih besar pada transaksi saat ini daripada transaksi sebelumnya pada kolom saldo debit. Nilai kreditnya lebih besar, otomatis dikurangi ya, namun diletakkan pada kolom kredit. Seperti ini ya. Oke, sampai di sini kita akan memosting dari jurnal umum ke buku besar. Jadi seperti ini ya.
kita lihat, karena di sini keterangannya adalah buku besar kas, ya, buku besar kas, maka kita hanya melihat khusus pada akun kas di jurnal umum. Kita lihat akun kas, kita beri tanda ya. Yang pertama ada kas yang pertama disusun secara berurutan ya. Oke, di sini pada tanggal 2, jangan lupa tanggalnya April 2015. Oke, tanggal 2. Oke, akun kas, jangan lupa pada kolom keterangannya ini diisi berdasarkan keterangan pada transaksi yang terjadi pada tanggal 2 ya. Di sini keterangannya setoran modal Tuan Yuda. Yang berikut untuk nilai debit dan kreditnya, kita lihat pada posisi kas pada tanggal 2 itu berada pada sisi debit dengan nilainya 150 juta. 150 juta. Kurang 150 juta. Oke, karena ini baru pencatatan awal pada buku besar, pencatatan awal, maka kita belum bisa membuat ketentuan pencatatannya, ketentuan ini ya, karena baru pertama pemustingan dari jurnal umum ke buku besar ini baru pertama kali ya, tanggal 2 ini yang pertama, maka belum kita membuat pencatatan pada kolom saldo berdasarkan ketentuan. Langsung saja, karena di sini kolom debit, maka di saldo debitnya nilainya sama ya, maka pencatatan pada kolom saldo di debit. Oke, seperti ini. Sekarang kita lihat. Oke, sekarang sudah ke transaksi tanggal berikut. Kita lihat kas berada di tanggal berapa lagi? Oh ya, ada di tanggal 3. Oke, di tanggal 3 posisinya berada pada kolom kredit. Kolom kredit nilainya 18 juta. Oke, keterangannya jangan dilupakan, keterangan berdasarkan tanggal transaksi di situ. Di sini pembelian peralatan kantor. Oke, tinggal kita copy paste saja. Oke, setelah transaksi pada tanggal berikutnya, berarti ini sudah kita lihat sudah memenuhi untuk kita catat pada kolom saldo berdasarkan ketentuan pencatatan. Kita lihat pada kolom saldo ini debit dan kredit. Oke, kita lihat ketentuan untuk debit dan kredit. Debit dan kredit dikurangkan. Oke, kita lihat nilai antara debit dan kredit ini mana lebih besar. Oh, ternyata debit lebih besar, maka kita pakai ketentuan yang jika nilai debit lebih besar dari kredit, maka dicatat pada kolom saldo debit. Oke, kita mencatatnya ya. Oke, berikut kita lihat pada akun kas pada jurnal umum. Oke, akun kas tanggal 6 ya. Keterangannya pembayaran beban iklan. Pembayaran beban iklan. Oke, nilainya berapa? Kita lihat nilainya 4 juta, namun pada tanggal 6 akun kas nilainya berada pada kolom kredit 4 juta. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita masukkan ketentuannya. Oh, di sini debit dan kredit. Maka
dikurangkan berdasarkan ketentuan. Karena di sini debitnya lebih besar, saldo debitnya lebih besar, maka kita pakai ketentuan dikurangkan dan dicatat pada kolom saldo debit. Oke, setelah itu kita lihat akun kas berada pada tanggal, masih di tanggal 8 ya. Akun kas tanggal 8. Oke, keterangannya pembelian perlengkapan kantor. Pembelian perlengkapan kantor. Oke, posisinya berada pada kolom kredit dengan nilai 5 juta. Ya, sudah seperti ini. Kita lihat ketentuannya lagi, debit dan kredit maka dikurangkan. Karena nilai saldo debit lebih besar, maka hasilnya ditaruh pada kolom saldo debit. Oke, seperti ini. Yang berikut kita lihat akun kas lagi, masih ada akun kas pada tanggal 10. Tanggal 10 akun kas nilainya adalah 1.500.000 berada pada kolom debit 1.500.000. Oke, keterangannya dilupakan, jangan lupa penerimaan pendapatan jasa. Oke, sudah seperti ini. Oke. Jadi benarnya di kolom debit 1.500.000. Oke, sekarang kita lihat ketentuannya. Ketentuannya di sini kolom saldonya berada di posisi debit dan tanggal transaksinya nilainya berada pada posisi debit. Debit dan debit. Debit saldo debit, maka debit dan debit. Debit dan debit dijumlahkan, nilainya diletakkan pada kolom saldo debit seperti itu. Oke, kita jumlahkan. Oke. Berikut kita lihat apakah masih ada akun kas. Oh, masih ada. Masih ada. Tanggal 18. Keterangannya pengambilan untuk kepentingan pribadi. Pengambilan untuk kepentingan pribadi. Terus kita lihat nilainya berada pada kolom saldo debit ya. Oh, salah. Pada kolom saldo kredit tanggal 18 ya. Nilainya sebesar 2.200.000. 2.200.000. Oke, sudah seperti itu ya. Kita lihat ketentuannya. Saldonya posisinya di debit. Terus untuk tanggal transaksi yang terjadi itu nilainya berada pada posisi kredit. Debit dan kredit dikurangkan. Namun karena saldo lebih besar, saldo debit lebih besar daripada kredit, maka dikurangkan nilainya ditaruh pada kolom saldo debit. Oke, jadinya seperti itu. Yang berikut ada kas lagi, kita lihat. Oh ya, kasnya sudah habis pada jurnal umum, maka selesailah sudah pemostingan dari jurnal umum ke buku besar khusus akun kas. Maka sudah seperti ini. Oke, untuk akun-akun yang lain pencatatannya nanti akan seperti yang pada akun kas ini, sama dengan ketentuan yang berlaku ya. Oke, saya tambahkan satu contoh lagi untuk akun piutang. Akun piutang. Untuk akun piutang kita lihat jurnal umum. Akun piutang, kita lihat akun piutang berada pada
piutang. Oh iya, ada berada pada tanggal 11. Kita beri tanda ya warna orange lah. Oke, sekarang kita lihat akun piutang pada tanggal 11. Keterangannya piutang pendapatan Ibu Andita. Oke, sekarang kita lihat di jurnal umum. Posisi piutangnya berada pada kolom debit dengan nilai 3.750.000. 3.750.000. Oke, jangan lupa karena baru awal tanggal 11 tanggal awal pencatatan pada buku besar, jadi tidak perlu kita menggunakan ketentuan yang ini ya, karena baru awal pencatatan akun tersebut. Langsung saja, karena di sini kolom debit kita masukkan di saldo kolom debit, nilainya sama 3.750.000 rupiah. Oke, kita lihat apakah masih ada untuk akun piutangnya. Akun piutangnya oke, masih ada, berada pada tanggal 22. Oke, tanggal 22 akun piutangnya. Oke, tanggal 22 akun piutangnya berada pada posisi kredit ya, dengan 3.750.000. 3.750.000. Oke, oh ya, keterangannya dilupakan. Keterangannya pembayaran piutang dari Ibu Andita. Oke, seperti ini. Oke, karena sudah ada 2 transaksi yang dicatat, 2 akun piutang yang kita catat, maka kita mulai membuat ketentuannya untuk dicatat pada kolom saldo. Oke, kita lihat ketentuannya debit dan kredit. Di sini kita lihat debit dan kredit, berarti dikurangkan. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini tidak ada yang besar karena otomatis ketika kita kurangkan nilainya akan 0. Ya. Oke, seperti itu ya, nilainya akan 0. Oke, yang berikut tambah lagi satu contoh. Kita lihat perlengkapan kantor. Oke, perlengkapan kantor, kita lihat perlengkapan kantor. Oke, ada perlengkapan kantor. Lihat perlengkapan kantor ya, ini akun piutang, sekarang akun perlengkapan kantor ini ya. Kita lihat oke, perlengkapan kantor nilainya 5 juta, berada pada kolom debit. Tanggalnya tanggal 8. Keterangannya kita lihat pembelian perlengkapan kantor. Oke, referensinya jurnal umum 1 kayak di atas ya. Untuk posisinya, karena dia berada di kolom debit pada jurnal umum, maka di buku besar kita catat pada kolom debit dengan nilainya 5 juta. Oke, sekarang kita lihat apakah perlengkapan kantor masih ada pada jurnal umum. Perlengkapan kantor. Oke, sudah tidak ada, maka di buku besar hanya terjadi 1 transaksi saja. Seperti itu ya.
Kalau tidak ada pada transaksi lagi pada jurnal umum, tidak perlu dicatat lagi. Kalau hanya satu, maka dicatat hanya satu transaksi saja. Karena ini awal, maka pada saldo kolom debitnya kita masukkan berdasarkan sisi debitnya. Oke, seperti ini ya. Ya, oke. Untuk yang lainnya sama seperti yang telah kita catat pada buku besar kas, piutang, dan perlengkapan kantor. Intinya setiap akun yang ada pada jurnal umum kita buatkan buku besarnya masing-masing. Ya, kalau ada akun kas, kita buat buku besar kas. Akun kendaraan, kita buat buku besar kendaraan. Ada akun modal, kita buat buku besar modal. Ada akun peralatan kantor, kita buat buku besar peralatan kantor. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk memperpendek waktu, untuk pencatatan selanjutnya saya sudah ada jawabannya. Oke, ini jawabannya sudah ada. Ya, jadi seperti ini ya pencatatan dari jurnal umum yang telah kita buat sebelumnya. Pencatatannya seperti ini. Oke. Berikut, mengapa di sini diberi tanda merah pada akhir buku besar? Kenapa diberi tanda merah? Oke, ini saya ada beri tanda merah. Beri tanda merah. Oke, ini ada tanda merahnya. Oke, ini ada tanda merahnya. Setiap akhir pada akhir saldo ya. Dan setiap akhir saldo tuh, akhir saldo nilainya, nilai uang pada akhir saldo saya berikan tanda merah, itu mempunyai maksud. Jadi nilai akhir pada kolom saldo antara debit maupun kredit itu akan dicatat pada neraca saldo. Oke, akan dicatat. Ini nilainya saya berikan tanda merah, ini akan dicatat pada neraca saldo. Ini nilainya, nilai akhirnya. Oke, nilai akhirnya ini akan dicatat pada kolom neraca saldo. Jadi seperti itu ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana memposting dari buku besar ke neraca saldo. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Oke.